Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, benar-benar ya taburan petunjuk. Ya itu sudah nggak ada kata lain lagi. Bayi, wayang. Nggak ada. Bayi itu tidak mungkin dan mustahil menolak apapun perlakuan ibunda terhadapnya. Ganti popok, makan, semuanya. Bayi itu hanya pasrah tunduk, berserah diri atas semua perlakuan sang ibunda. Jadi saya rasa ya persis seperti itu ini. Loh, di video terakhir itu kan sudah sampai pada agama Allah itu. Saya sudah merasa udah, apalagi yang perlu disampaikan ke bangsa Indonesia itu sudah sempurna, sudah selesai agama Allah, apalagi yang lebih sempurna dari agama Allah. Tapi ya namanya Allah itu selalu saja ada penaburan petunjuk. Tidak sengaja sebenarnya kemarin itu ya namanya kita nganggur gitu. Loh, ada channel YouTube YT Suluk. Nah di situ ada seorang putra ibu pertiwi terbaik menurut saya, Ustadz Ar-Razi Hashim. Begitu saya dengar semuanya, terus saya coba ada nggak yang lain punyanya atau videonya dia. Ternyata banyak, banyak. Wih, Ar-Razi Hashim itu videonya banyak, channelnya banyak. Dan saya salah satu yang saya itu rodo agak merasa tersanjung melayang ke surga gitu. Dia bilang itu kan Imam Mahdi itu bukan orang pesantrenan, tetapi ilmunya melebihi orang pesantren gitu. Saya ya gimana? Mana mungkin. Tetapi ketika saya coba lihat apa yang disampaikan oleh para ulama, para kiai di media-media di televisi, bahkan sampai Quraisy Shihab sekalipun, begitu dia sering berceramah itu, di hati itu, Pak, orang ono Pak, itu karena saya paham hakikat dari yang disampaikan itu sebenarnya ya nggak gitu-gitu amat gitu. Ya mungkin itu yang kenapa Bapak Ar-Razi itu, tapi ilmunya melebihi orang pesantren. Ya udah, memang kita lihat di buku-buku yang saya tulis juga, yalah namanya juga penyempurnaan. Oke, itu saya mengawalinya seperti itu. Saya mau menyampaikan, itu video pertama yang saya lihat itu yang disampaikan oleh YT Suluk, apa yang diputar oleh YT Suluk, tetapi yang berbicara itu adalah ya, beliau Ustadz Dr. Ar-Razi Hashim. Ini saya sampaikan seperti apa yang beliau lihat. Ini sebenarnya kalau saya lihat itu beliau itu bersama jamaah ada pertanyaan. Itu judulnya itu ternyata ada nama ruh. Siapakah namanya? Itu tertulis di channel itu. Terus langsung berbicara, kalimat pertama yang terdengar itu, jadi pertanyaannya bagus ini Pak. Ketika kita bersaksi di alam ruh, betul ya Allah, Engkaulah Rob kami. Allah kan panggil kamu. Berarti kita udah punya nama Pak. Nama itu siapa yang tahu? Wa ma utikum minal ilmu illa qalila. Kan begitu. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad anir ruh. Tapi tidaklah diberi kamu, bukan Nabi Muhammad, kamu tidak diberi ilmu itu kecuali sedikit. Kalau Nabi Muhammad diberi banyak. Itu satu maknanya. Makna kedua, kalau kamu di situ masuk Nabi, jika yang dimaksud sedikit menurut Allah, itu banyak nggak menurut kita? Tetap banyak ya. Orang terkaya di Indonesia berapa T Pak duitnya?
anggaplah sekian puluh T atau sekian ratus. Dia batuk aja 1 T, Pak. Jadi 10 pesantren kita buka megah-megah ya. Iya kan? Wah, langsung Pak Ustadz kita nggak perlu main lagi di sini buat pesantren ratusan. Jadi ada namanya, orang seperti saya nggak dapat hak Pak, aksesnya Pak. Yang dapat aksesnya ya yang Nabi sebut, ismuhu ka ismi, namanya seperti namaku. Orang itu yang punya akses. Makanya kita perlu mencari beliau. Jadi kalau hari ini ada orang yang didaulat jadi Imam Mahdi tapi dia nggak mengerti nama ruh, Pak, Dajjal juga dia itu. Dajjal 3 dia. Gampang toh. Nanti nih banyak nih ya. Mau dia Habib, mau dia nggak Habib, mau dia orang biasa. Kan di Parung udah ada Imam Mahdi yang dekat rumah saya kan. Terus beliau masih panjang menyampaikan. Terus memang saya tidak sampaikan semuanya karena terlalu panjang. Saya langsung ke satu lagi. Saya lanjutkan, ini beliau sampaikan. Nama jasad ini dia Ar-Razi Hashim. Bapak nama jasadnya siapa? Tatan. Itu nama dari orang tua. Di alam ruh ada juga orang tua ruhani kita. Ada semua. Masa nggak ada? Nah, itu nanti yang memberi nama ruh itu. Nah, saya masih banyak sebenarnya ke belakang, tapi saya sampai di situ aja yang saya catat. Saya sampaikan. Sebelumnya saya mau menyapa dulu kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Ar-Razi Hashim MA. Salam kenal dari saya, Juan Siregar. Saya tinggal di Semarang, asal dari Tapanuli Selatan, kotanya Padang Sidimpuan. Nama desanya Pintu Langit. Ya, dekat sorga itu. Bercanda. Ya unik juga itu nama desanya kok, Pintu Langit ya. Oke, Pak Ar-Razi dari ya sama-sama Pak Ar-Razi, kita sama-sama merindukan untuk bertemu, yang tentu tujuannya bagaimana kita bergandeng tangan kelak dengan para ulama, para ahli, pemerintah kita, Pak Presiden tercinta Insinyur Joko Widodo, untuk bergandeng tangan gotong royong bagaimana negeri kita menjadi pusat ilmu dan peradaban suci. Pak Ar-Razi, ini saya bacakan dari buku Hati Nurani, Bangsa Berzikir Sepanjang Masa. Itu kan ada 10 bab di dalam. Cuman di daftar isi itu saya buat 9 pilar 1 Hati Nurani. Yang 9 itu bab pertama filsafat, psikologi, sejarah, budaya, bahasa, pendidikan, kemudian media. Yang ke-8 itu kitab suci, 9 agama. Baru yang terakhir Hati Nurani. Nah, ini saya ngambil, saya baca dari yang bab Hati Nurani, tidak semua, tapi yang berkaitan dengan yang tadi itu, nama ruh tadi itu. Oke, Hati Nurani. Juan Siregar ada tapi tak nyata. Juan Siregar nyata tapi tak ada. Nyata tapi goib, goib tapi nyata. Begitulah kehendak Allah mempertunjukkan inspirasi dari peristiwa nama Juan. Seperti ditulis dalam ijazah dan KTP, saya Juanda. Lahir tanggal 16 Agustus 1965. Berbeda lagi dalam kartu keluarga, saya Juanda Siregar lahir sama dengan KTP. Faktanya, ibunda melahirkan saya tanggal 16 September 1965 dan tidak pernah ditulis dimanapun kecuali tanda pengingat pada dinding rumah di pintu langit. Walau Juanda tidak sempurna, inilah nama saya sebagai warga negara Indonesia pemberian guru sekolah dasar. Walau sudah Juanda, KUA menulis dengan Juanda Siregar di surat nikah. Walau punya 2, 1 pun tak bisa diterima karena menghormati leluhur pemberi nama. Pengurahan suku kata Da
adalah permohonan izin agar dapat nama suku Batak Marga Siregar. Oh yalah, urusan nama aja jadi ribet begini. Mungkin hanya Juan Siregar yang memberi nama bagi diri sendiri demi keadilan. Nah, ini ada alinea lagi saya lewati. Terus ada tulisan, rahasia iman berkembang jadi revolusi spiritual. Akhirnya bertemu hati nurani. Juanda berkembang jadi Juanda Siregar, dan sekarang saya bertemu Juan Siregar. Macam itu pula lah cara Allah sesuai kehendaknya menolong bangsa Indonesia. Saya lewati satu alinea lagi. Juanda reinkarnasi menjadi Juanda Siregar, dan reinkarnasi lagi jadi Juan Siregar. Reinkarnasi demi reinkarnasi lewat 2 siksa neraka. Juan Siregar jadi hati nurani. Mungkin begitulah kehendak Allah menolong manusia kembali pada agama Allah. Itu dari buku Hati Nurani Bangsa Berzikir Sepanjang Masa, yang itu dijilid terbalik jadi seperti Al-Quran. Kalau di depan itu hanya ada putih polos, tetapi ada tulisan surga di pintu langit. Ya itulah, saya waktu itu nulis itu, mungkin sekarang bilang nggak ada surga di pintu langit sebelum Indonesia menjadi surga gitu. Kan dia juga ada di Indonesia, jadi cuma sebagai surga. Ya dia cuma nama awalnya aja. Ini saya ambil dari buku Revolusi Spiritual. Revolusi Spiritual itu memiliki atau punya anak. Ada buku dalam buku. Nah ini namanya, ini yang dulu yang saya kirim ke salah seorang jenderal, buku yang ini. Jadi ada buku tidak ada judulnya sama sekali, jadi dia cover depan belakang itu hanya gambar strategi membangun bangsa. Namun di buku ini, karena saya kok merasa berlebihan, kok strategi membangun bangsa ya, bukankah itu tugasnya pemerintah TNI kita? Nah saya rubahlah di buku ini menjadi kendaraan membangun bangsa. Nah ini gambarnya sama. Di dalam buku Revolusi itu ada buku itu yang buku Rahasia Iman sebenarnya ini. Nah, saya mau bacakan yang terakhir di buku ini. Semoga ini bisa membantu kita semuanya untuk, ya kita kan sedang mencari Imam Mahdi nih. Dari yang tadi itu menjadi satu petunjuk. Nah, ini di halaman terakhir dari Rahasia Iman itu, Alhamdulillahirabbil alamin, curahan hati ini kupersembahkan untuk bangsaku. Buku ini adalah zikir, lahir dari zikir, ditulis dengan zikir, demi bangsa berzikir. Lembaran buku berakhir, tetapi zikir tiada berujung. Buku ini adalah pangkal lembaran baru, lembaran bangsa yang berzikir. Akhirnya segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Sang Maha Teladan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang mulia, para nabi dan rasulnya, serta para hamba soleh, leluhur, opung janggut, ayahanda dan ibunda tercinta, para ahli penjuru dunia, dan Anda putra putri Ibu Pertiwi. Teristimewa bagi sang inspirator sejati Joiro Al-Yadil Fahreji Siregar, khususnya buat cintaku, Cinta Al-Yadika Minata Siregar. Salam rindu buat para pahlawan Raden Ajeng Kartini, Pati Gajah Mada, Ki Hajar Dewantoro, Insinyur Soekarno. Cukup sudah air mata menangisi penderitaan. Sumpahmu membara dalam jiwa, impianmu terpanggul di pundak kami. Kami sanggup terangi kegelapan. Kami pasti satukan Nusantara. Kami sumpah pasti cerdaskan anak cucu bangsa. Api revolusi takkan padam. Pasti kami kobarkan dalam jiwa. Sang merah putih pasti berkibar ke penjuru dunia. Ya Allah, Allah yang maha pengasih, tak pilih kasih.
Ya Allah, Allah yang maha penyayang, tak pandang sayang. Pancarkanlah cahayamu di hati putra-putri Ibu Pertiwi. Sertailah kami di setiap jalan ikhtiar menuju kekasihmu. Tunjukilah kami nikmat madu di setiap lorong keridhaanmu. Ya Allah yang tak pilih kasih, tak pandang sayang. Akhirilah pahit empedu pada puing-puing perjuangan kami. Jadikanlah bangsa kami kiblat prestasi dunia. Amin. Nah, itu Pak Ar-Razi kalimat terakhir yang ada di buku Rahasia Iman, yaitu ada dalam buku Revolusi Spiritual Wujudkan Indonesia Kiblat Prestasi Dunia. Nah, dari apa yang sama-sama panjenengan dan para ulama semuanya jamaah rindukan tentang Imam Mahdi, terus ya kalau tadi video pertama itu mencari siapakah Imam Mahdi itu dengan ciri dia tahu nama ruh. Sama tadi itu nama saya itu Juanda di KTP, sebagai warga negara saya Juanda, tapi sebagai kepala keluarga atau sebagai anggota keluarga itu saya Juanda Siregar. Namun yang menulis semua buku itu bukan Juanda ataupun Juanda Siregar, tapi itu Juan Siregar. Dan saya mengerti bagaimana Allah mengubah nama itu mungkin untuk membantu kita semua bangsa Indonesia melihat Allah menamakan ruh itu menjadi Juan Siregar karena memang saya yang menulis. Nah, kalau Pak Ar-Razi menanya apa nama ruh untuk manusia, untuk semua manusia di muka bumi, itu di buku itu ada, nanti kalau kita bisa lihat. Itu namanya Bisikan Robbani. Bisikan Robbani sebenarnya itu berawal dari ketika kita berusia 3 bulan 10 hari dalam kandungan, Allah meniupkan ruh. Sebagai Allah menepati janji kepada iblis untuk menyesatkan semua keturunan Adam. Itu yang secara ilmiah ditemukan God spot dalam otak manusia oleh Ramachandran. Itu yang disebut Allah di dalam surat Asy-Syams itu, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafs yang bersifat fujur itu yaitu iblis itu tadi yang ada di otak. Sebenarnya otak itu murni milik kita, tetapi ada waswi supi sudurinas di sana yang sebenarnya tugasnya itu menghambat jalan pikiran manusia bisa dengan benar kembali mengenal Allah. Nah, itu dia. Sedangkan sawaha itu ada di hati. Makanya kita punya istilah namanya suara hati. Ada hati nurani. Nah, suara hati atau sawaha itu atau hati nurani itu, atau kalau Allah bilang di Al-Quran itu ada afidah, sama juga itu afidah. Itu memang dalam manusia sekarang yang hidup di bumi itu semuanya masih bayi kalau menurut saya. Kenapa bayi? Karena dia belum punya kekuatan untuk membimbing tuan atau orangnya itu belum bisa dia bimbing. Bagaimana dia bisa membimbing tuannya? Si tuannya itu seperti saya harus mendewasakan dia dulu. Dengan cara apa? Nanti ada di buku semua caranya. Begitu dia dewasa, dia menjadi namanya bisikan Robbani. Nah, lewat bisikan Robbani inilah Allah membimbing setiap, atau saya, atau nanti setiap semua manusia tanpa kecuali. Jadi sebenarnya Allah itu bisa membimbing kita. Inilah yang mungkin maksud dari judul keempat di Revolusi Spiritual itu, berita kemenangan perang hawa nafsu. Berarti keberlanjutan dari ilmu Rasulullah Nabi Muhammad itu, yang perang yang lebih berat dari perang Badar adalah perang hawa nafsu. Nah, ternyata di buku ini ada satu judul berita kemenangan perang hawa nafsu. Berarti ilmunya sudah kita temukan, sudah diberi. Ya udah, kita tinggal bagaimana nanti bertemu, bersinergi, berkolaborasi. Karena untuk masyarakat itu kita punya harus membuat cara menyampaikan. Untuk para kiai, para ustadz itu harus punya cara menyampaikannya. Tapi sebenarnya kalau secara individu nanti itu sudah tertulis di 3 buku, memang setiap orang nanti bisa baca.
Tapi kan tidak cukup hanya baca, harus ada tambahan-tambahan dari para ulamanya, para ustadznya. Saya kira gitu Pak Ar-Razi. Sekali lagi terima kasih banget Pak Ar-Razi Hashim. Dan ketika panjenengan begitu merindukan Imam Mahdi, karena memang semua cirinya itu dan yang dicari itu bukan masalah Imam Mahdi atau Juan Siregar atau siapapun, tetapi yang kita cari itu sebenarnya kan jalan menuju Allahnya, jalan menuju mewujudkan Indonesia kiblat prestasi dunianya, menjadi mercusuar dunianya. Kan itu yang kita butuhkan. Nah kebetulan semua caranya ada di sini, sudah tertulis, tinggal kita bagaimana menyampaikannya nanti. Nah, inilah mungkin kita dikasih kelebihan dan kekurangan, saling melengkapi, Pak Jokowi, semuanya lah. Saya kira itu Pak Ar-Razi, terima kasih, semoga panjenengan bisa melihat ini, kemudian kita bisa kontak. Di video saya ada nomor telepon lengkap, mungkin kita teleponan dulu, nanti bisa kita atur ketemu di mana gitu. Senang banget Pak Ar-Razi, ya Allah, mencarinya itu, Satrio Peningit itu mencarinya itu, waduh puluhan tahun, waduh, mencari jalan, maksudnya itu menyampaikan ke para ulama ini loh Pak. Ternyata ini mungkin sudah jalannya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi Indonesia. Sampai bertemu Pak Ar-Razi dan semua para ulama, para ahli Indonesia.